Assalamualaikum anandaku yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita belajarnya bersama Ustazah Hairita Warnati. Namun sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Semoga Allah akan selalu memudahkan kita dalam setiap pembelajaran. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Ada berapa sih operasi hitung pecahan itu? Nah, operasi hitung pada pecahan yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Apabila penyebut sama, kita langsung bisa menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dari pecahan tersebut. Ustazah rasa kakak-kakak dan abang-abang sudah paham kan? Apabila ada pecahan yang mana yang dikatakan pembilang dan mana yang dikatakan penyebut. Misal ada 2/4. Maka 2 itu disebut pembilang dan 4 itu disebut dengan penyebut. Tetapi apabila penyebut dari pecahannya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nih, di sini ada rumus. Yang pertama, pecahan apabila penyebutnya sama nilainya. A per N ditambah B per N sama dengan. Nah, ini penyebutnya kan sama nih, sama-sama N. Maka pembilangnya langsung kita jumlah. A ditambah B per N. Yang kedua, penyebut dengan nilai yang tidak sama atau berbeda. Misal nih ada A per N ditambah B per M sama dengan. Nah, ini kita kali silang. Buka kurung A dikali M tutup kurung ditambah buka kurung B dikali N tutup kurung per. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, maka penyebutnya juga kita kalikan per N dikali M. Langsung ke contoh. Nah, yang pertama, apabila pecahan dengan penyebut yang sama, tadi dikatakan langsung kita jumlahkan pembilangnya. Misal nih ada 2/4 ditambah 3/4 sama dengan 2 ditambah 3/4 sama dengan 5/4. Nah, ini langsung kita jumlahkan pembilangnya. Yang kedua, 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Nah, ini juga sama ya. Nilai penyebutnya itu sama-sama 7. Jadi langsung kita jumlahkan. Nah, ini apabila pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Misal ada 3/4 ditambah 2/5 sama dengan. Nah, tadi di rumus itu kita kali silang. Maka buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung per 4 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 per 4 dikali 5 sama dengan 20. 15 ditambah 8 sama dengan 23 per 20. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Contoh selanjutnya, misal ada 2/3 ditambah 3/4 sama dengan buka kurung 2 dikali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 3 dikali 3 tutup kurung per 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 berapa? Nah, 2 dikali 4 8 ditambah 3 dikali 3 9 per 3 dikali 4 sama dengan 12. 8 ditambah 9 sama dengan 17 per 12. Nah, ini cukup sampai di sini karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi.
Selanjutnya, pengurangan pada pecahan. Nah, ini rumusnya juga sama, bedanya operasinya yaitu kita kurang. Misal, A per N dikurang B per N sama dengan A dikurang B per N. Nah, ini kita kurang ya, pembilangnya kita kurang, penyebutnya masih sama. Apabila penyebutnya tidak sama, maka dia juga kita kali silang. Bedanya ini operasinya kita kurang, kalau yang tadi kita jumlah. Buka kurung, A dikali M tutup kurung dikurang, buka kurung, B dikali N tutup kurung per N dikali M. Sudah, coba kita lihat contohnya. Nih ada 6 per 4 dikurang 3 per 4. Nah, ini kan penyebutnya sama-sama 4, maka langsung kita kurangkan. 6 dikurang 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya, 4 per 7 dikurang 2 per 7. Nah, ini penyebutnya juga sama, maka langsung kita kurangkan. 4 dikurang 2 per 7 sama dengan 2 per 7. Nah, yang selanjutnya apabila penyebutnya berbeda. Ini juga sama ya, sama seperti di penjumlahan, bedanya operasinya yang kita kurang. 3 per 4 dikurang 3 per 8 sama dengan buka kurung 3 dikali 8 tutup kurung dikurang buka kurung 3 dikali 4 tutup kurung per 4 dikali 8 sama dengan 3 dikali 8, 24 dikurang 3 dikali 4 sama dengan 12 per 4 dikali 8 sama dengan 32. 24 dikurang 12 sama dengan 12. 32-nya tinggal dipindah ya. Nah, jadinya 12 per 32. Ini pecahannya masih bisa kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama bisa kita bagi dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, sampai di sini kan udah nggak bisa lagi disederhanain, maka jawabannya cukup sampai di 3 per 8. Selanjutnya, 7 per 2 dikurang 3 per 4 sama dengan 7 dikali 4 dikurang 3 dikali 2 per 2 dikali 4 sama dengan 28 dikurang 6 per 8 sama dengan 28 dikurang 6 sama dengan 22 per 8. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut kita bagi sama-sama dengan 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini kan udah nggak bisa lagi disederhanain. Jadi cukup sampai di sini. Yang ketiga, operasi perkalian. Perkalian pada pecahan. Nah, untuk menentukan hasil perkalian pada pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tetapi apabila salah satunya berbentuk pecahan campuran, maka diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Contoh. Nah, ini rumusnya tadi A per B dikali C per D, langsung kita kali ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadinya A dikali C per B dikali D. Ada contohnya 3 per 4 dikali 2 per 5. Maka langsung kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 20 dibagi 2. Betul, sama dengan 20. 10 ya, maaf. Nah, yang selanjutnya 3 per 4 dikali 1 per 5 sama dengan. Nah, ini kan masih bilangan pecahan campuran. Maka tadi katanya kita harus merubahnya dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya
4 itu kita kali dengan 2. 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 11/4. Nah, ini Ustazah rasa sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Nah, dikali 1/5 sama dengan berarti 5 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 6/5. Nah, ini kan sudah berbentuk pecahan biasa. 11/4 dikali 6/5. Maka langsung kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 11 dikali 6 sama dengan 66. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 66 dibagi 2 sama dengan 33. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, insya Allah sampai di sini paham ya. Selanjutnya, pembagian pada pecahan. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Sehingga untuk menentukan hasil bagi bilangan pecahan sama artinya dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan tersebut. Nah, ada rumusnya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali. Operasi baginya berubah menjadi kali. C per D kita balik menjadi D per C. Contoh, 2/5 dibagi 3/7 sama dengan 2/5 baginya berubah menjadi kali. 3/7 kita balik menjadi 7/3. 2/5 dikali 7/3. Nah, ingat ya sebelumnya operasi perkalian itu langsung kita kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14, 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, ini kan sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Ya udah cukup sampai di 14/15. Selanjutnya 2/3 dibagi 5/6. Nah, ini kan masih bentuk pecahan campuran. Maka kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8/3. Nah, baginya berubah menjadi kali. 5/6 kita balik menjadi 6/5. 8/3 dikali 6/5 sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, ini insya Allah udah paham ya. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, jadi tadi ada 4 operasi ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini Ustazah sudah kasih latihan untuk menguji pemahaman kakak-kakak dan abang-abang semuanya. Di sini ada 5 bentuk soal dan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, tugas ini dikumpul hari Kamis pada tanggal 10 September 2020. Tugasnya ditulis tangan, kemudian difoto dan dikirim melalui WA Ustazah di 0822 8164 1173. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.